Remaja 19 tahun terdeteksi FAM habis operasi. Ini benangnya terbuka, ya kan, headingnya terbuka. Letakkan. Ini tunggu sebentar biar ibu ambil salapnya ya. Nanti adik bisa bawa pulang juga nih. Nur kasih ini, nanti dipotong kecil-kecil aja. Dipotong kecil-kecil segini aja, nanti ditaruh asalnya kecil-kecil aja. Bersihin dengan tisu dulu, siap mandi ya. Habis itu remaja 19 tahun terdeteksi FAM habis operasi. Ini benangnya terbuka, ya kan, headingnya terbuka. Kita akan periksa. Anjurkan ibu bapak di rumah ya, anjurkan anak untuk periksa payudara, screening awal terhadap benjolan atau masalah ya. Kalau ada masalah dia beritahukan, jangan didiamkan. Nanti kalau itu membesar ya seperti ini harus operasi. Ini tunggu sebentar biar ibu ambil salapnya ya, nanti adik bisa bawa pulang. Sehari 2 kali, nggak usah ditutup lagi kalau udah kayak pagi sama sore ya. Siapa namanya kak? Nama siapa nanti dek? Maidil Sonia. Ah? Maidil Sonia. Maidil Sonia. Ya. Maidil Sonia, umur 19 tahun, berapa tadi, berapa? 40 ya? 40 kilo ya? 40 kilo, alam apa ini? Mbak, yang makanan-makanan yang ini nggak usah dulu ya, nak ya. Berarti boleh basah. Ini jangan basah dulu. Makanya basah karena nggak kering dia. Boleh basah, tapi kan lap kering terus dengan tisu ya. Lap kering terus dengan tisu. Baru ini ya. Nanti kan beli tisu satu, bersihin ya. Dibersihkan kayak gitu, bersih air. Ya. Habis itu tempel kasa steril nak ya. Ini Bu Nur kasih satu kasa steril, dipakai baik-baik ya. Ditutup. Nanti ini Bu Nur kasih juga ini. Ininya. Nanti di ini ya, dirawat baik-baik di rumah sayang ya. Jangan diabaikan ya. Nanti dipotong kecil-kecil aja. Dipotong kecil-kecil segini aja, nanti ditaruh asalnya kecil-kecil aja. Bersihin dengan tisu dulu, siap mandi ya. Habis itu taruh salap. Ini nggak perlu banyak dia nih, karena ditutup biar dia selama ini nggak ditutup ya, begitu ya. Ini ditutup biar nggak ada gesekan dari branya kan. Luka. Ini aja nggak perlu banyak, karena dia nggak perlu banyak kali. Terus itu udah cukup. Mau siapa pergi? Sendiri. Ya apa? Mana? Biarkan. Oke deh. Pokoknya nanti saya simpan nomor HP Bu Nur apa? 0852. Nanti kalau suruh sama Bu Nur aja ya. Kayak mana luka yang 0852 0852 77 58 98 35. Ibu-ibu yang lain, ayo ya, aware, peduli terhadap anak gadis ya, terhadap masalah kesehatan reproduksinya. Kalau terdeteksi ada masalah, segera kayak hari ini nih ya. Ini dalamnya semua ya, nanti ambil lembak itu aja ya. Nah, soalnya telepon Bu Nur ya. Kalau udah sembuh tuh kayak mana lukanya ya. Yuk. Ibu, ini kan barusan ibu kan pemeriksaan ya. Ibu kalau boleh tahu kan terdeteksi dari masalah ibu ini dari umur berapa ibu? Baru sekarang berapa? 52 tahun. Nggak, sebelumnya ibu pernah nggak, maksudnya periksa atau apa gitu? Ibu peneliti. Pernah ibu pergi pos bindu? Pasti.
Pas minum mana? Pas minum ini cuma saya nggak pernah bicara itu. Saya kan ada DM kemarin itu. Saya cek DM aja. Ada selalu saya ajarin. Kan Ada. Saya kemarin itu kan kayak macam digigit nyamuk aja kecil. Oh, tapi sudah dadakan dia Bu ya. Datang. Coba kita periksa lagi yuk. Ini memastikan biar ini Ibu kan. Ini ayo ibu-ibu semua ya di desa atau di mana saat atau screening awal terhadap masalah kanker serviks dan kanker payudara, terutama kanker payudara. Ya seperti ibu ini sering ya lakukan mendengar atau mengetahui bagaimana cara sadari. Tapi yang namanya muncul penyakit itu kan dadakan. Ini kan muncul dadakan Bu ya. Coba kita periksakan untuk memastikan diagnosanya lebih ke dalam. Kemudian payudara sudah mengecil. Makanya saya bilang selalu simetris enggak antara payudara kiri dan kanan. Ini enggak simetris lagi Bu. Yuk duduk yuk. Jadi enggak simetris lagi. Ini saya buat kayak gini kan Bu, biar pasien-pasien di rumah tuh lah tahu dah. Nah ibu ini kita mau rujuk nih, ibu-ibu semua di rumah kan. Ayo kita jangan biarkan tubuh kita digorogotin dengan tumor atau kanker. Saya yakin nih ibu di saat waktu sebelumnya beberapa tahun terakhir yang ini pasti ibu merasa kalayannya kan. Ya, di dalam tuh kan kayak ada yang keras-keras tuh. Itulah yang keras-keras tuh. Sering kayak berangin kayak gitu. Berangin kayak mana maksudnya? Berangin kayak tekan-tekan gitu. Tapi dia ada keras, ada masa, ada yang menurut kayak biasa kayak yang sebelah ini juga. Misalnya ini kan ada keras-keras juga. Saya sangka kayak gitu. Puting, ibu enggak ini, maksudnya enggak terasa. Lu kok putingnya masuk ke dalam gitu? Nah, ini baru-baru nih. Oh gitu. Karena putingnya kan masuk ke dalam, terasa tahu kan itu kan gimana? Oh itulah. Itu kan salah satu menunjukkan bahwa perubahan di payudara kita. Sebelumnya kan ada nggak ibu rasakan? Kok ada benjolan-ganjalan? Benjolannya nggak jalan. Macam injek nyamuk tuh keras di situ aja dia. Sikit. Kecil sih. Menetap dia ya. Saya sangka tuh kayak nyamuk. Tuh apa lah ya. Tapi saya selalu kasih ingat ya masyarakatnya, ibu-ibunya, sedikit aja perubahan atau masalah di payudara tuh kita harus pastikan dulu dia bermasalah atau tidak kan. Seperti anggapan ibu, lah saya pikir nggak masalah, rupanya kan udah bermasalah. Jadi ini kita rujuk aja ya. Rumah sakit mana ibu mau dirujuk? Jauh-jauh lah, dekat aja. Pertamedika. Kalau mereka nanti nggak mampu, baru nanti rujuk ke rumah sakit umum ya. Mereka yang merujuk lagi nanti. Karena kan hal yang seperti ini kan nggak boleh kita biarkan kan biasa. Ibu ini saya ingatkan sama ibu, pergunakan rujukan sebaik-baiknya. Apa yang disarankan sama dokter, ibu laksanakan. Harus di kemo, harus di ini, harus di itu, ikutin aja yang terbaik. Ya Bu ya. Jangan lagi ibu nanti, ini nggak usah lah saya mau nanti ini gini, jangan. Kita ambil sikap aja apa yang dianjurkan kita laksanakan, itu yang terbaik. Jadi kita ada solusi, Bu ya. Kita rujuk aja nih. Oke ya ibu-ibu di rumah ya, antisipasi terhadap tumor atau kanker di payudara kita.